Bu Putri, masyarakat publik menunggu Bu Putri mengupload video bertanya kepada satu Pak Eko, ya. Katanya ini kan karpetnya dari Amerika atau dari mana, luar negeri lah intinya gitu ya. Yang kedua, kepada inspektorat terkait kerugian dan kapan mengembalikannya sesuai dengan waktu atau tidak, kenapa tidak melaporkannya, siapa yang membongkar kasus ini, ya silakan tanyakan. Terus yang ketiga, tanya kepada Kadispola yang baru. Yang paling utama itu tanya kepada kejaksaan kenapa kasusnya dihentikan. Katanya alasannya itu kerugiannya lebih kecil daripada biaya penanganan perkara. Ya, berapa biaya penanganan perkara sampai selesai? 200 juta Pak, kurang lebih itu. Oke, Kang Asep Muhyiddin, sarjana hukum. Hari ini kita bertemu di lokasi SOR RAA Adiwijaya, Kabupaten Garut. Kang, kita pernah mendengar nih bahwa di lokasi ini banyak sekali pembangunan dan syarat dengan dugaan korupsi. Salah satunya era jogging track, dan ternyata kata informasi saya nih, saya, stadion bola ini juga harus mengembalikan 1 M. Betul sekali. Jadi temuan daripada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Jawa Barat, Bu Putri ya, biar tahu nih, kenapa saya suka teriak-teriak, kenapa nggak dari dulu gue teriak, Bu. Dari dulu saya teriak, Pak. Dari dulu saya teriak masyarakat. Nih, pembangunan arena olahraga ini lah ya, sarana olahraga ini, lapangan ini, itu harus mengembalikan kepada kas negara mencapai 1 miliar. Itu harus dikembalikan ke kas negara. Pertanyaannya, kalau harus mengembalikan berarti ada apa? Ada spesifikasi yang dikurangi, ada volume yang dikurangi. Kalau volume yang dikurangi berarti kualitas dan kuantitas daripada bangunan tersebut tidak akan mencapai target. Maksudnya, contoh, ini akan mencapai 10 tahun bagus. Ini baru sekian lama udah begini modelnya. Gitu ya. Itu ya yang harus diperhatikan. Terus yang kedua, kita beralih ke sana, ke tempatnya Bu Putri kemarin meninjau. Nah, jadi ini yaitu kemarin Bu Putri versus Pak Satpam. Jelas Pak Satpam mah Bu akan tahu atuh, jangan ditanya-tanya banyak-banyak. Nah, saya minta sama Bu Putri tanya Pak Eko yang katanya ngomongnya itu karpet lintasannya dari luar negeri, bahkan menunggu ya. Jadi karena contoh katanya tertahan di apalah Pabean kata Pak Eko gitu ya. Jadi akhirnya menunggu. Nah, tapi dikenakan sanksi enggak dia menunggu itu karena kayaknya tidak selesai tepat waktu. Terus yang kedua, masa ini dipakai kok begini gitu ya. Seperti itu. Ini untuk apanya katanya? Untuk BMX ya gitu. Nah, jadi Ibu Putri yang terhormat, Pak Bupati yang saya hormati, warga masyarakat Kabupaten Garut yang saya cintai, bukan saya teriak, maka ada yang komen, wah cuma kebagian amplop, ngapain kebagian amplop? Gue itu udah kerja, makan gue beras nggak beli, makanya gue teriak-teriak begini nggak ada beban, gitu ya. Jadi pada intinya, kalian berpikir secara logika saja. Ini tuh dibangun pakai uang kita, uang pajak, uang semuanya, entah itu patungannya berapa perak gitu ya. Tapi setelah dibangun 1,2 miliar duitnya nih, gitu ya. Ini dibicarakan. Nah ini unik ya Pak Eko, ini ya yang karpet dari luar negeri itu ya. Kata Pak Eko. Kata Pak Eko ya. Kata inspektorat kan lain. Nah betul, kata inspektorat itu katanya ini bukan dari luar negeri gitu ya. Karena apa? Kalau ini dari luar negeri kan harus ada invoice nunggunya itu tuh. Ini mah kayak senacapit disik-sik ya mah. Gitu. Nah, maksud saya itu Bu Putri bukan hanya ditinjau ya. Ibu Putri tanyakan kepada Pak Eko, kepada Pak Kadispola yang sekarang. Ini perencanaannya untuk apa? Berapa lama harus bagusnya itu? Terus dipergunakannya untuk apa? Bener nggak dipergunakan? Ulah cek kasarnya mah kata orang Sunda gitu ya. Punten gitu ya. Orang pacaran udah hamil ditinggalin. Kan goblok. Gitu ya. Ini udah dapat anggaran dikasih 1 miliar, udah dibuatkan 1 miliar, udah ditinggalin. Kan gamblong sih kieu.
Dulu makan nggak begini, lebih-lebih dari ini, banyak ada ular kan, saya pernah di sana itu. Gitu. Maksud saya itu, Bu Putri ya, Pak Sakur ya, jangan hanya ditinjau itu, tapi solusinya, penyelesaiannya, ya, gitu. Yuk, saya tantang nih Bu Putri. Jadi jangan sidak, jangan ditinjau, terus rapatnya tidak diupload di medsos sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, ya. Jadi kayak yang dengan Pak Satpam di sini, Ibu tanya tuh, Pak Eko tanya tuh, Kadispora nih, ini anggarannya gimana? Terus bagaimana pelaksanaannya? Terus apa nggak ada kerugian nggak? Udah dikembalikan nggak? Berapa lama pengembaliannya? Tanya juga tuh inspektorat, Bu. Perusahaannya mana? Perusahaannya mana? Gitu. Tanya sama Ibu dong, upload di medsos dong, Bu. Kenapa pengembalian ke kas daerah terlambat? Katanya kan di dalam undang-undang itu, dalam peraturan BPK juga ada, pengembalian kerugian itu diberikan batasan waktu, Bu. Itu 60 hari. Catat, bukan kata saya, kata aturan nih. Kalau lebih dari 60 hari, tanya sama Ibu dong. Sama aparat penegak hukum, sama inspektorat, itu boleh nggak lebih dari 60 hari? Gitu, ya. Jadi jangan ketika kalau masyarakat, kemarin ada pengamen, saya lihat video Ibu ya, pengamen diceplak atau di apa ya? Ceplak. Jangan, ini harus ada pengamen, tapi solusinya pengamen itu harus seperti apa, harus kemanakan, gitu ya. Solusi seperti apa? Karena pengamen juga yang mencari nafkah, gitu ya. Jangan punten, ya. Kalau kita lagi mau calon nih, wah belusukan sampai sungkem sampai gini, gitu ya. Tapi kalau ketika udah jadi, lupa janganlah, Bu. Insya Allah saya percaya Ibu gak akan seperti itu, gitu ya. Pak Sakur pun sama, Pak Sakur kan apalagi Pak Dokter ya, gitu, pasti memiliki kapabilitas dan integritas seseorang pemimpin leadership yang luar biasa, gitu. Kalau Pak Sakur kalem seperti itu ya, Pak Sakur good people lah, gitu ya, untuk dicontoh. Tapi yang pada intinya ini harus ada solusi, harus ada penyelesaian, bukan hanya diupload di media sosial ya. Nah, kami akan menunggu Bu Putri mengupload, menanyakan kepada Pak Eko, menanyakan kepada inspektorat terkait dengan kerugian, kapan dikembalikannya, betul nggak menurut undang-undang, kenapa tidak melaporkan inspektoratnya kepada APH, terus kepada Kadispora, ada nggak perencanaannya untuk berapa lama ini harus kuat, harus bagus, dipergunakannya untuk apa. Lalu yang paling utama, Bu, Pak Kadispora sekarang tuh, kata Ibu juga, ini masyarakat mau bagaimana memanfaatkan, masuk aja bayar, tapi fasilitasnya begini, gitu ya. Jadi itulah. Jadi selamat datang di Garut, Garut kota termahal dulu ya. Orang-orang bilang seperti itu. Mau menjelang liburan, mau menjelang libur panjang seperti Lebaran, tahun baru, katanya Garut kota termahal, sedikit-sedikit bayar, sedikit-sedikit bayar. Bayar sedikit nggak diakui. Garut itu. Karena apa? Masuk ke sini aja, Bu ya, harus bayar 2.000. Masyarakat ada yang mancing tuh di sana mancing ya, nanti suruh bayar juga yang mancing itu ya. Jadi Pak Kadispora nih, bagaimana mau rame di sini, orang mau masuk aja disuruh bayar kok. Wah, Pak Kadispora ini fasilitas jika kebun awi kieu gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi sekali lagi saya menegaskan, saya menyampaikan, Bu Putri, masyarakat publik menunggu Bu Putri mengupload video bertanya kepada satu Pak Eko ya. Katanya ini kan karpetnya dari Amerika atau dari mana, luar negeri lah intinya, gitu ya. Yang kedua, kepada inspektorat terkait kerugian dan kapan mengembalikannya sesuai dengan waktu atau tidak. Kenapa tidak melaporkannya? Siapa yang membongkar kasus ini? Ya, silakan tanyakan. Terus yang ketiga, tanya kepada Kadispora yang baru. Ya. Nah, tanya kejaksaan. Yang paling utama itu tanya kepada kejaksaan, kenapa kasusnya dihentikan? Katanya alasannya itu kerugiannya lebih kecil daripada biaya penanganan perkara. Ya, berapa biaya penanganan perkara sampai selesai? 200 juta, Pak, kurang lebih itu. Gitu ya. 200 juta. Sementara kerugian 313 juta loh, Pak. Gitu. Terus katanya udah dikembalikan. Kapan, Pak, jangka waktu pengembaliannya? Gitu ya. Jangan-jangan tuh. Jangan-jangan kan ini ya. Kalau 60 hari dari tanggal 3 Juni 2024, berarti selesainya Agustus. Betul. Ini November kalau nggak salah itu. Oktober. Oktober ya, Oktober. Itu sekitar 4 bulan lah.
4 bulan lah gitu. Nah, kan undang-undang nggak ada yang menyebutkan harus sekian bulan disimpan dulu di sini, disimpan nggak ada. Intinya kapan masuk ke kas daerah disetorkan itu, nggak tahu uang parkir dulu di mana, saya nggak tahu. Intinya kata aturan itu 60 hari itu dikembalikan ke kas daerah, kas negara. Oke, terima kasih Bu Putri. Jangan lupa masyarakat Kabupaten Garut, saya ingin ini dimanfaatkan, bukan ingin yang lain-lain, ini dimanfaatkan. Kita cek ya. Tuh, ya Mas Anjung gede anyar ya. Tuh. Wih, dia mah harus Belum 2 tahun dia dari luar negeri. itu ya. Ini kayaknya digoreng untuk buka puasa ya kan? Yang dipakai udah begini Pak. Atau Kalau dipakai gitu ya. Kan kayak ini juga mungkin kalau gadis yang dipakai bagus ya. Itu. Tadi saya itu mau tahu kok masalah gini sejauh gitu. Oh jangan gitu ya gitu. Ya baik netizen nih masyarakat ya itu kan ingin dipakai bukan ingin yang lain-lain. Terus yang paling utamanya rampok ya, yang merampok uang rakyat dari pembangunan pemerintah daerah, sikat. Kok dimaafkan sih? Kasih sanksi. Kok ini masih dikasih jabatan? Aneh saya itu. Sanksi dong. Ini mah sampai sejauh ini kan belum ada keterangan dari pihak perusahaan. Yang memberikan keterangan hanya Pak Eko. Ya. Dan menurut Pak Eko ini bertentangan dengan pandangan menurut inspektorat. Jadi Pak Eko mandangnya A, inspektor mandangnya B ya gitu. Betul. Makanya Bu Putri sok adukeun tah senang ngomong di dia, tapi diupload ya. Kasihan kalau Pak Satpam diupload jadi terkenal gitu ya. Iya. Pak Eko-nya enggak Pak Eko-nya. Penanggung jawabnya tidak. Nungguan ditanya-tanya. Nungguan mah pantai apalan naon komo Satpam mah. Mana ada meureunnan. Nu aya gen mereka masuk mereka mana bayar parkir kacis. Tos. Dibakar juga ya lihat. Iya, dibakar tuh. Dibakar ya. Ada bekas kopi. Intinya ini mungkin jadi TPA sementara atau gimana ya? bisa jadi Pak. Ini bisa jadi aja Bu Putri daripada lama-lama terus saya rapat. Saya jadi TPA gitu. Nah, Bos, dulu waktu iya tas Janggung Sakarya ya tadi dia aya orai. Waktu saya ke sini teh di dia aya orai. Terus di dia oge aya orai tah. Tadi dia teh aya orai. Di dia teh matak pantas waktu si Akang anu ngarit ya ka dia. Oh, kenapa seueur orai teh? Terus sok Bu tanyakeun ku Bu wakil. Tanyakeun ka Pak Kadis bener tuh di daerah dia loba orai. Sok tanyakeun Bu. Gitu. Oke ya, sebenarnya begitu aja. Mungkin ditunggu video medsos Bu Wakil atau atas nama pribadinya Putri Kalina. Bagaimana cara beliau menginterogasi Pak Eko sebagai Kadispora terdahulu. Kasihan Satpam Bu. Sebagaimana beliau menginterogasi Pak Satpam. Oke, harus diupload ya. Oke, sahabat semuanya, kita akan terus mengikuti jejak-jejak dugaan-dugaan korupsi di sejumlah proyek. Dugaan ya. Bahwa proyek di sini karena kan yang sudah ketahuan juga cukup kembalikan uangnya udah clear selesai. Masih banyak temuan-temuan yang akan kita garap, namun yang pasti tujuan kami adalah membangun informasi yang benar dan aktual. Intinya anggaran Garut itu jangan dirampok terus.